anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan. Pagi hari ini anak-anak boleh ikut sekolah minggu kembali. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi kesehatan ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, tema ibadah sekolah minggu hari ini adalah aku ingin jadi anak penurut. Aku ingin jadi anak penurut. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalian anak-anak Kristen harus jadi anak yang penurut. Penurut kepada siapa? Penurut kepada Tuhan dan kepada orang tua kalian, guru-guru kalian. Ya, kalian harus jadi anak penurut ya, supaya kalian bisa semakin bertumbuh dalam iman. Ya, kalian ingat hukum Tuhan yang ke-5? Hormatilah ayah ibumu supaya dipanjangkan umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Ya, kalian harus jadi penurut pada orang tua, apalagi kepada Tuhan Yesus. Kalian harus menjadi anak-anak yang penurut. Hari ini adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mas Bambang ditemani oleh para pengisi acara sekolah minggu hari ini. Masing-masing itu syutingnya dari rumah ya. Pengisi pujiannya adalah Ibu Andika dan Mbak Vivi. Mereka juga syuting dari rumah, menyanyi dari rumah. Lagunya bagus-bagus nanti ya. Kemudian doa pembukaan nanti Mas Yeskius ya, Mas Yeskius juga syutingnya dari rumah. Kemudian pembaca Alkitab nanti Mbak Ivana Elvareta ya, Mbak Ivana juga syutingnya dari rumah. Kemudian doa persembahan dan doa penutup Pak Mesa Joko juga syutingnya dari rumah. Jadi meskipun kalian semuanya dari rumah, tetap semangat ya, belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah, beribadah sekolah minggu dari rumah. Tetap jaga dan sehat selalu kalian ya. Banyak olahraga di rumah, main senam gitu ya, nggak apa-apa ya. Itu adik-adik, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dari awal sampai akhir acara sekolah minggu hari ini. Halo, shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu GKJ Cilacap Utara ya. Sekolah minggu kali ini kita cuma berdua aja, nanti sama Bu Christine dan Mbak Vivi yang ngiringin. Nah, anak-anak semua sudah pada mandi, sudah siap mengikuti. Sekarang duduk yang rapi. Tapi pertama berdiri dulu. Kita ujiannya harus pakai tarian biar semangat ya. Oke, kita mulai ya. Ayo Mbak. Halo, apa kabar teman? Apa kau baik-baik saja? Tepuk tangan, tepuk kaki, putar-putar lalu cari yang lain. Halo, apa kabar teman?
Nah, kita akan memulai dengan doa, ya. Doa hari ini akan dibawakan oleh Adik Yeskius, ya, Adik Yeskius ya. Silakan Adik Yeskius untuk berdoa pembukaan. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dan melindungi kami semua selama ini. Di pagi hari ini kami akan beribadah dalam sekolah minggu. Kiranya Engkau hadir dan menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab dan hati kita. Oh ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi dulu yuk. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti dibacakan oleh Mbak Ivana Elvareta, ya. Mbak El, sekarang tugas Mbak El untuk membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Silakan Mbak El. Selamat pagi teman-teman. Pada hari Minggu ini, pagi hari ini, kita akan membacakan firman Tuhan. Diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Bercerita tentang Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah
Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapak." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggilku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggilku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdirilah di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan dan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapak." Kata Eli, "Apakah yang disampaikan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih dari pada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada yang tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, bahkan kepada Samuel telah dipercayakan jembatan Nabi Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi di awal Abang sampaikan, tema minggu hari ini adalah aku ingin jadi anak penurut. Aku ingin jadi anak
penurut. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dibaca oleh Mbak El tadi, siapa sih tokohnya? Siapa? Coba. Tokohnya adalah Samuel. Nah, Pak Bambang ada lagu nih tentang Samuel. Lagu tapi bahasa Jawa. Moga-moga orang tua kalian bisa membantu kalian ya menyanyikan lagu ini atau mengartikan lagu ini. Begini lagu. Bocah mreneo tak ceritane jamane cah merati bocahe jenenge Samuel bocah bangun turut mring Rama ibu yen esuk yen sore tansah memuji ngluhurke asmane yang moho suci. Ya adik-adik, lagu tadi mengajak kita mendengar cerita tentang Samuel. Samuel itu anaknya penurut kepada orang tua. Setiap pagi, setiap sore, Samuel selalu berbakti kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, karena Samuel anak yang penurut. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Samuel adalah seorang anak yang lahir dari keluarga Elkana dan istrinya Hana. Itu sudah lama sekali menginginkan hadirnya seorang anak. Tetapi Tuhan belum juga memberikan mereka putra. Ya, mereka sudah semakin tua umurnya. Hana dan Elkana itu rajin berdoa kepada Tuhan. Maka suatu ketika Hana berdoa di dalam bait suci. Dia berdoa tanpa mengeluarkan suara. Hanya mimiknya saja yang berkata-kata. Tuhan, tolong kami untuk memiliki seorang anak. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang ada orang yang berdoa mengeluarkan suara, namun banyak juga orang yang berdoa tidak mengeluarkan suara. Bibirnya hanya umak-umik saja. Pada suatu kali ketika Hana sedang berdoa di bait suci, Imam Eli, yaitu seorang imam yang bertugas di bait Allah, melihat seorang perempuan yang sedang umak-umik, tidak mengeluarkan suara. Imam Eli bertanya kepada perempuan tadi, mengapa dia seperti itu? Hana menjelaskan kepada Imam Eli bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang putra kepada Tuhan. Akhirnya Imam Eli menyampaikan kepada Hana supaya jangan bersedih lagi
karena Tuhan sudah mendengar doa dari Hana. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu kemudian benar Hana dapat mengandung. Sesuai janji Hana nantinya, ketika anaknya lahir, dia akan menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan, menjadi nasir, menjadi pelayan di rumah Tuhan. Benar, ketika Samuel sudah lahir, dia diberi nama Samuel. Samuel itu artinya Samuel. El itu Tuhan, Samu adalah dia yang dipanggil. Jadi Samuel artinya dia yang dipanggil Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Samuel juga diartikan sebagai anak yang diminta kepada Tuhan. Samuel. Akhirnya ketika Samuel mulai besar, kemudian disusui, kemudian dia disapi, lepas dari susu, Samuel akhirnya dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli untuk menjadi pelayan bait suci. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setiap tahun Ibu Samuel datang menemui Samuel, ya, membawa baju untuk Samuel. Ya, setiap tahun ibunya datang membawa pakaian untuk Samuel. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah Samuel di dalam bait Allah bersama Imam Eli. Nah, Imam Eli itu sudah semakin tua, adik-adik. Matanya sudah rabun, ya, tetapi dia tetap masih melayani di bait Allah. Pada suatu ketika Samuel sedang tidur, Imam Eli juga sedang tidur karena sudah malam. Lampu rumah bait Allah belum padam, jadi masih menyala. Tapi Samuel sudah tidur dekat dengan tabut Allah. Lalu Samuel mendengar namanya disebut, Samuel, Samuel. Samuel mendengar namanya dipanggil, dia bangun. Kemudian dia segera pergi ke Imam Eli. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Imam Eli berkata, tidak Samuel, saya tidak memanggil kamu, pergilah tidur kembali. Samuel kembali ke tempat tidur. Tidak berapa lama lagi, nama Samuel dipanggil. Samuel, Samuel. Samuel mendengar namanya dipanggil, dia bangun lagi, dia pergi lagi ke rumah, ke tempat tidur si Imam Eli. Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Samuel, aku tidak memanggil kamu. Tidurlah lagi, kata Imam Eli. Pada waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, tetapi Tuhan memanggil Samuel. Setelah panggilan yang inilah, Imam Eli tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Oleh karena itu, sebelum menyuruh Samuel tidur lagi, Samuel mendapat pesan dari Imam Eli
supaya apabila terdengar panggilan lagi, maka Samuel untuk berbicara Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Imam Eli mengajarkan kepada Samuel untuk berkata demikian. Akhirnya Samuel tertidur kembali di tempat tidur. Tidak berapa lama kemudian, sewaktu Samuel sudah tidur, terdengar lagi suara Samuel. Samuel bangun dari tidurnya dan dia berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Adik-adik yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang memanggil nama Samuel? Ya, yang memanggil nama Samuel adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah berkenan berbicara kepada Samuel. Kemudian Tuhan Allah berbicara lagi, ketahuilah Tuhan Allah akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu Tuhan Allah akan mengenapi firman-Nya tentang keluarga Eli dari mula sampai akhir. Setelah itu Tuhan Allah berbicara tentang penghukuman terhadap keluarga Imam Eli. Kenapa Imam Eli dihukum beserta keluarganya? Iya, Imam Eli meskipun imam, tetapi tidak baik mendidik anak-anaknya. Anaknya ada dua, namanya Hofni dan Pinehas. Namun meskipun Hofni dan Pinehas nakal, tetapi Imam Eli tidak pernah memarahi Hofni dan Pinehas. Dibiarkan saja kejahatan dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas itu nakal. Dicontohkan di sini kenakalan Hofni dan Pinehas adalah mereka menjadi orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak imam terhadap bangsa itu. Ketika ada orang yang mempersembahkan daging persembahan, korban sembelihan kepada Tuhan, ketika korban itu dimasak untuk Tuhan, Hofni dan Pinehas itu membawa garpu yang bergigi 3 di tangan mereka, kemudian itu dicucukkan ke dalam kuali, dan segala yang ditarik keluar dan tertusuk di garpu tadi diambil, kemudian dimakan. Itu salah satu contohnya. Tetapi sayangnya Imam Eli tidak pernah memarahi kedua anaknya ini. Itu adik-adik kenakalan dari anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka nakal sekali. Mereka pernah juga berbuat nakal terhadap perempuan, dilaporkan kepada Imam Eli, tetapi Imam Eli mengingatkan, tapi Imam Eli tidak diindahkan oleh anak-anaknya, nggak dipatuhi. Mereka diam saja, mereka tidak patuh kepada orang tua. Akhirnya Tuhan berencana menghukum keluarga Imam Eli melalui Samuel, yang disampaikan melalui Samuel. Setelah Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel tidur lagi. Pagi harinya Imam Eli ketemu Samuel dan bertanya kepada Samuel, apa yang disampaikan
oleh Tuhan kepadamu tadi malam. Jadi sebenarnya Samuel enggan, malas, nggak enak untuk berbicara tentang hal yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya tentang keluarga Imam Eli, bahwa Imam Eli dan keluarganya akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi karena Imam Eli bertanya kepadanya, akhirnya Samuel jujur mengatakan apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel. Samuel menceritakan bahwa keluarga Imam Eli akan dihukum. Apa jawaban dari Imam Eli setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Samuel? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Imam Eli menjawab demikian. Karena Imam Eli sadar perbuatan yang sudah dilakukan dia dan anak-anaknya. Imam Eli menyadari bahwa rencana Tuhan kepada keluarganya seperti yang disampaikan kepadanya melalui Samuel. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan melalui cerita hari ini? Ya, cerita hari ini bercerita tentang Samuel yang menurut kepada orang tuanya. Meskipun Samuel masih kecil, Samuel sudah diserahkan kepada Tuhan menjadi pelayan di bait Allah. Samuel menurut, berpisah dari orang tuanya, karena orang tuanya sudah berjanji kepada Allah akan menyerahkan Samuel sebagai nasir, sebagai pelayan Tuhan. Berbeda dengan anak-anak Imam Eli. Anak-anak Imam Eli jahat. Mereka tidak menjadi anak yang penurut kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan. Anak-anakku, anak Kristen harus menjadi anak yang penurut kepada orang tua. Jangan menjadi anak yang nakal sebagaimana Hofni dan Pinehas tadi. Kalian mau jadi anak-anak yang menurut kepada orang tua dan kepada Tuhan? Ya, kalau kalian mau, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan merasakan apa yang kalian rasakan. Oleh karena itu, jadilah menurut kepada Tuhan dan kepada orang tua kalian. Menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak yang nakal, menghormati orang tuamu. Ya, adik-adik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penurut, yang selalu setia untuk melayani Tuhan sebagaimana Samuel. Kalian sanggup menjadi anak yang penurut? Iya, tentu saja kalian sanggup menjadi anak-anak yang menurut apa yang dikatakan oleh orang tua, menurut apa yang disampaikan firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu sekalian. Amin. Oke, tiba saatnya kita memberi persembahan. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, ditulisin sekolah minggu tanggal 17 Januari 2021. Nah, oke, nanti dititipin ke mama papa supaya dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja ya. Yuk kita mulai persembahannya dengan diiringi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah.
Dan siang hari ini doa persembahan dan doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Mesa Joko Purwanto. Kami persilakan Pak Mesa Joko Purwanto. Anak-anak sekolah minggu yang kami cintai dan Tuhan kasih, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa penutup dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Dan di saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh hidup di dalam hati dan kehidupan keseharian kami. Bapa yang baik, firman yang sungguh indah dan mengajarkan kepada setiap anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami menjadi anak-anak yang penurut dan taat kepada orang tua, taat kepada firman-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami dan boleh dijalankan dalam kehidupan keseharian. Allah Bapa Surgawi yang sangat baik, di saat ini anak-anak-Mu mempersiapkan hati dan mempersiapkan untuk memberikan persembahan ucapan syukur kepadamu. Kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Persembahan ini kiranya boleh menjadi berkat. Kiranya persembahan ini boleh Engkau kuduskan untuk keluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan apabila sebentar lagi Tuhan kami akan meninggalkan ajaran firman-Mu dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau berkati setiap firman yang boleh kami dengarkan, dan Engkau berkati Bapak Ibu Guru yang boleh mengajarkan sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempurnaan doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti dengan doa yang dibawakan oleh Pak Mesa Joko Purwanto sudah selesai tugas Pak Bambang, tugas Bu Andika dan Vivi, tugas Yeskius, dan tugas Ivan Elvaita. Terima kasih sudah bersama kami semua mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hingga siang hari ini. Tuhan memberkati kalian, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Ya, anak-anak Tuhan, kita sampai ke penghujung acara. Minggu depan kita ketemu lagi ya di Sekolah Minggu GKJ Cilacap Utara. Nah, anak-anak Tuhan harus tetap semangat jaga kesehatan. Ingat cuci tangan, jaga jarak aman ya, makan yang bergizi, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ibu.